Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi dengan saya teman-teman sekalian. Hari ini saya akan berbagi informasi mengenai cara mengolah gagasan dan memadukannya dengan kutipan-kutipan informasi dari sumber referensi terpercaya. Banyak teman-teman yang bertanya nih, sebenarnya bagaimana sih cara melakukan sitasi atau pengutipan yang baik? Bolehkah kita melakukan kopas dalam penulisan karya ilmiah yang ditulis, atau perlu dilakukan pengubahan terhadap bahasa ataupun gaya penulisan dari informasi yang kita kutip, ya, informasi milik orang lain. Nah, hari ini saya akan coba dari awal untuk memberikan contoh spesifik bagaimana sih caranya mencantumkan gagasan orang lain atau kutipan dari sumber informasi terpercaya. Oke, saya akan mulai dari lembar Microsoft Word yang kosong, dan di sini sudah terintegrasi dengan Mendeley, ya, sebagai salah satu aplikasi sitasi otomatis dan juga pengolah referensi. Baik, kemudian saya akan coba cari ini saja, ya, langsung ke library Mendeley saya atau perpustakaan digital di Mendeley yang sudah saya ini kumpulkan datanya. Nah, salah satu coba ini deh. Baik, teman-teman sekalian, misalnya teman-teman mau mengutip informasi dari ini, ya, ini jurnal Takdibuna. Oke, jurnal Takdibuna. Misalnya gagasan yang paling ori sebenarnya dalam sebuah naskah itu kita akan lihat, kalau ini kan kutipan-kutipan dari Al-Quran. Nah, kalau misalnya teman-teman mau mengutip dari Al-Quran seperti ini, saran saya langsung saja dari sumber utamanya, yakni misalnya Al-Quran terjemahan yang ada di internet, boleh, atau yang lain. Nah, ini kan kebanyakan kutipan dari Al-Quran, ya. Kita akan coba lihat abstraknya. Oke. Ini dia punya pandangan bahwa pendidikan keluarga akan memperbaiki anak mulai dari agama, akhlak, sosial, dan lain sebagainya. Misalnya saya mau kutip ini nih, ya. Oke, pertanyaan pertama tadi, boleh nggak kopas? Nah, saya akan coba berikan cara kopas yang baik, ya. Nah, misalnya, keberhasilan pendidikan keluarga akan menjadi perantara bagi orang tua menuju surga. Oke, ini adalah kutipan yang saya kopas tadi, ya. Sebelum itu tentu saja mungkin diberi pengantar dulu atau argumentasi dari kita, ya. Misalnya, pendidikan bagi anak tidak hanya menjadi tanggung jawab negara dan sekolah. Keluarga memiliki peran besar, bahkan utama, dalam penyelenggaraan pendidikan non-formal bagi anak. Misalnya seperti ini. Oke. Misalnya seperti ini, ya. Pendidikan non-formal bagi anak. Hal tersebut sangat berkaitan erat dengan fungsi keluarga atau dengan, ya, bolehlah, fungsi keluarga dalam memperkenalkan
memperkenalkan berbagai kebaikan yang berhubungan dengan aspek duniawi dan apa lawannya duniawi ya, dan inilah ya, berhubungan dengan aspek sangat berkaitan dengan memperkenalkan berbagai kebaikan yang berhubungan dengan, oke, istilahnya mungkin boleh sih aspek duniawi dan ini religiusitas misalnya. Ini hanya contoh saja ya. Oke, tadi siapa sih penulisnya? Oh, ini dari ini ya, pendidikan keluarga akan memperbaiki anak. Oke, dari sini ya. Baik, misalnya ini adalah paragraf pertama. Ada 3 pernyataan atau 3 kalimat. Kita akan coba atur dulu. Saya akan coba atur dulu karena saya lebih suka menulis dalam naskah atau dalam template yang sudah siap, artinya sudah rapi begitu. Misalnya seperti ini ya. Jangan lupa remove space after paragrafnya. Misalnya ini paragraf yang pertama adalah pandangan dari penulis nih, dari saya. Kemudian yang kedua, ini kan kutipan dari orang lain ya. Masih berkaitan dengan pendidikan keluarga, akan memperbaiki anak mulai dari agama, akhlak, sosial, dan lain sebagainya ya. Misalnya kita cek dulu, karena ini kopas, kita harus cek dulu apakah katanya atau berapa jumlah kata yang muncul di dalam naskah yang kita kopas. Ternyata 52, artinya lebih dari 40 kata. Kalau lebih dari 40 kata, maka ini penulisannya ya, ada aturan khusus ya teman-teman sekalian. Kalau lebih dari 40 kata, ini harus terpisah dari paragraf normal. Coba kita perhatikan. Jadi terpisah dari paragraf normal itu seperti ini. Spasinya kita dibuat satu ya. Kemudian ukuran hurufnya diperkecil. Ini kan sudah terpisah dari paragraf normal. Penulisannya tidak sesuai dengan penulisan paragraf normal. Kemudian dibuat menjorok dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan. Nah, seperti ini. Kemudian jangan lupa cantumkan referensinya ya. Insert citation, tadi siapa penulisnya? Maaf, Yunianto ya. Insert citation. Oke, format citasinya kalau ini EndNote ya teman-teman sekalian, tapi kalau teman-teman sekalian mau menggunakan format yang lain, silahkan mengganti stylenya ya. Ini kan dia pakai APA, American Psychological Association. Saya akan coba pakai yang Chicago Manual supaya yang muncul adalah footnote. Nah, jadi seperti ini teman-teman sekalian. Kalau teman-teman mau mengutip informasi secara langsung kopas yang lebih dari 40 kata. Bagaimana kalau mau kopas kurang dari 40 kata? Jangan lupa teman-teman sekalian, kalau kopas seperti ini atau melakukan citasi, kaitkan antara informasi yang kalian citasi atau kalian kutip dengan informasi sebelum dan sesudahnya. Ya, misalnya seperti ini. Saya akan lanjutkan di paragraf berikutnya. Ternyata, oh maaf, ini harus dinormalkan dulu ya, karena dia ikut yang di atasnya. Oke. Keluarga memiliki peran, hal tersebut sangat berkaitan dengan fungsi perkenalkan pendidikan. Misalnya dalam
keluarga kerap disebut dengan istilah pendidikan keluarga. Baru deh dikaitkan dengan yang kedua. Pendidikan keluarga akan memperbaiki anak mulai dari agama, akhlak, sosial, dan lain sebagainya. Keberhasilan pendidikan keluarga akan menjadi perantara bla 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 dan seterusnya. Pernyataan tersebut misalnya menyuratkan bahwa pendidikan keluarga tidak hanya terbatas pada aspek kognitif dan keterampilan misalnya, tetapi juga mencakup aspek mental dan spiritual yang perlu diajarkan kepada anak. Misalnya seperti ini. Oke. Jadi apa? Antara paragraf yang pertama dengan kutipan itu terkait. Dia bicara tentang pendidikan dalam keluarga, kutipannya pendidikan keluarga. Kemudian kalimat yang berikutnya atau paragraf yang berikutnya juga mengulas informasi dari kutipan. Nah, teman-teman sekalian, biasanya yang terjadi adalah para penulis pemula, terutama ini teman-teman mahasiswa di semester 1, semester 2, itu ketika mengutip informasi tidak menjelaskan kembali secara spesifik atau tidak mengulas informasi yang dikutip. Jadi kalau sudah kopas atau pinjam informasi atau baca informasi dari orang kemudian diparafrase, ya sudah, tidak mengemukakan argumen untuk misalnya untuk menginterpretasi informasi yang dikutip. Nah, yang seperti ini nih penting teman-teman sekalian untuk mengasah daya nalar kalian. Jadi informasi itu jangan hanya ditempel saja di dalam karya ilmiah kalian, kemudian di bagian akhir baru jadi kesimpulannya. Nah, itu yang sebenarnya kurang kurang bisa mengasah kemampuan nalar kalian dalam menulis karya ilmiah. Jadi setiap informasi yang dikutip sebisa mungkin itu adalah sebuah inti informasi yang kemudian kalian kemukakan rincian spesifiknya dan kaitkan dengan argumentasi penulis atau argumentasi kalian. Misalnya seperti itu ya. Oke. Ini saya akan coba kaitkan ini dengan Undang-Undang Sisdiknas nih. Sisdiknas itu aturannya undang-undang coba. Tentang sistem pendidikan nasional ya. Bisa nggak nih masuk Mendeley? Harusnya bisa tuh. Tapi tidak ada ininya. Apa dimasukkan saja ke Mendeley? Saya akan lihat amanat undang-undang Sisdiknas itu apa sih sebenarnya. Nah, nih. Kekuatan nih ya. Amanatnya adalah pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar, mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan. Nah, jadi yang pertama kali muncul adalah kekuatan spiritual keagamaan. Kalau dikaitkan dengan kutipan tadi juga berbicara tentang akhlak, berarti bicara tentang kekuatan spiritual keagamaan. Nah, antara pandangan tadi yang sudah kita kutip dengan undang-undang ini berarti match ya teman-teman sekalian. Saya akan coba berikan cara atau teknik untuk melakukan parafrase ya. Jadi mengambil intisari dari undang-undang ini kemudian diparafrase menjadi sitasi yang tidak langsung atau kutipan tidak langsung. Misalnya menyeratkan bahwa pendidikan keluarga tidak hanya terbatas pada aktif sesuai dengan amanat undang-undang aspek pertama
yang menjadi apa tadi? Yang menjadi sasaran pengembangan potensi ya. Pendidikan adalah sasaran pendidikan adalah kekuatan spiritual pengendalian ini ya, pengembangan spiritual yang sangat erat kaitannya dengan apa tadi? Dengan implementasi nilai agama. Misalnya seperti ini. Ini undang-undang yang mana sih ya yang dikutip? Ini kan kalian, ini kan saya hanya mengambil salah satu isi dari undang-undang ya. Aspek pertama yang menjadi sasaran pendidikan adalah pengembangan kekuatan atau tujuan lah. Sebentar, kita lihat apa sih sebenarnya definisi ya. Menjadi tujuan pendidikan adalah pengembangan kekuatan spiritual yang sangat erat kaitannya dengan implementasi nilai-nilai agama. Misalnya seperti ini. Ini kan saya tidak sedang mengarang, tetapi saya sedang mengulas salah satu isi dari undang-undang yang saya baca tadi. Jangan lupa, ini kutipannya undang-undang yang mana? Nah, misalnya saya cek dulu ya, sudah tersinkronisasi di Mendeley atau belum undang-undang yang tadi saya masukkan ke Mendeley. Undang-undang mana dia? Undang-undang Republik Indonesia. Kok jadi ini ya teman-teman? Ya benar, tapi ini keliru berarti abstraknya, karena informasinya sangat, ini betul ya, sipusetkap.go.id tadi informasinya sangat sedikit di Mendeley ini, maka saya harus lakukan koreksi ya. Undang-Undang Republik Indonesia nomor maaf hurufnya harus huruf kecil kecuali yang pertama. Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Maaf. Oke ya. Othersnya karena tidak ada, abstrak tidak ada, dan seterusnya. Ini karena tidak ada, maka cukup begini saja, details are correct gitu ya. Baik. Undang-undang yang mana teman-teman sekalian? Tinggal insert citation. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 bla 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 dan seterusnya. Nah, muncul dia di bagian bawah keterangannya ya. Oke. Jadi caranya seperti itu ya teman-teman sekalian, cara untuk mengutip informasi secara tidak langsung. Nah, ini kan kalimatnya tidak sama persis dengan undang-undang yang dikutip tadi. Dengan seperti ini, walaupun kalian mengutip dari undang-undang, maka tidak akan teridentifikasi sebagai hasil plagiat. Nah, jadi teknis atau teknik pengutipannya, kalau kalian ingin naskah kalian ketika dicek di Turnitin tidak banyak
mengandung unsur similaritas dengan naskah yang lain atau dengan undang-undang, karena misalnya saya dari Fakultas Hukum, Bu, cara untuk mengutip informasi dengan model seperti ini bisa dilakukan ya. Kemudian masih ada satu lagi yang belum sempat saya contohkan. Kita abaikan dulu ini ya. Kalau mau kutip secara langsung tapi kurang dari 40 kata, caranya bagaimana? Nah, misal saya mau kutip ini saja nih tadi ya. Pendidikan keluarga akan memperbaiki anak mulai dari agama, akhlak sosial, dan lain sebagainya. Misal ini saja yang saya kutip. Sebagaimana yang atau pernyataan bahwa pendidikan agama, pendidikan keluarga, misal ini ya. Begini teman-teman sekalian. Nah ini kan kurang dari 40 kata nih kutipannya, tapi saya ambil dari ini contoh saja ya. Kalau teman-teman mau melanjutkan bisa ambil dari sumber yang lain. Ini hanya sebagai contoh yang kurang dari 40 kata. Ini kan kopas nih. Nah kopas seperti contoh yang pertama. Kalau yang pertama contohnya tadi lebih dari 40 kata, ini kurang dari 40 kata. Kalau kurang dari 40 kata, penulisannya tetap di paragraf normal seperti ini, tidak ada pemisahan. Jadi hanya diberi tanda kutip di awal dan tanda kutip di akhir, itu bedanya. Dan jangan lupa tetap dicantumkan sumber referensinya, teman-teman sekalian. Tadi sebentar. Dari siapa sih tadi ya? Dari Dwi Yunianto ya. Yunianto. Jadi dicantumkan sumber referensinya, dia akan muncul. Tuh dia ya. Baik, seperti ini teman-teman sekalian cara pengolahan informasi secara langsung maupun secara tidak langsung. Jadi kalian bisa melakukan berbagai teknik. Kalau secara tidak langsung itu tadi hanya salah satunya ya. Bisa kalian baca misalnya dari sekian paragraf, kemudian kalian mau rangkum jadi satu paragraf menggunakan bahasa dari penulis, silakan. Itu namanya juga pengutipan tidak langsung. Mau parafrase dari satu kalimat yang inti sekali, core of the core, intinya inti, kemudian kalian kembangkan dan kalian jelaskan kembali sesuai dengan substansinya, artinya tidak mengubah isinya, maka silakan bisa dicantumkan juga itu sebagai kutipan tidak langsung. Jadi ada banyak cara ya untuk menghindarkan kalian dari dosa plagiasi. Kalau saya lebih menyarankan teman-teman menggunakan keterampilan berbahasa untuk melakukan pengutipan secara tidak langsung, karena kutipan tidak langsung itu sangat aman dari deteksi mesin otomatis yang mengidentifikasi similaritas naskah kita dibandingkan dengan naskah yang lain. Baik, itu saja dari saya untuk hari ini teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.